Muncul ke publik, Abdul Pasren tetap ogah sebut terpidana tidur di rumahnya, kini dibela jenderal. Abdul Pasren akhirnya muncul ke publik. Dia bersama dengan putranya menggelar konferensi pers di kantor kuasa hukumnya. Abdul Pasren membantah bahwa berbohong dalam kasus Vina dan Eki. Dia menjelaskan alasan tidak ingin menjadi saksi untuk para terpidana. Abdul Pasren merupakan ketua RT pada saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki pada 2016. Setelah pernah diusir warganya hingga dituding berbohong diduga memberikan kesaksian palsu oleh keluarga terpidana kasus Vina, kini Pak RT justru dibela seorang jenderal. Sebelumnya, saksi Pak RT Abdul Pasren ini sempat dicari-cari publik karena menghilang usai diusir dari kampung oleh warganya sendiri pada tahun 2016 silam. Abdul Pasren yang saat itu menjabat sebagai ketua RT pun memilih pergi dari kampungnya. Pengusiran itu lantaran Pak RT Pasren dianggap tak membela warganya yang ditangkap polisi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tak hanya itu, muncul juga dugaan jika Pak RT memberikan kesaksian palsu untuk membebaskan anaknya, Muhammad Nurdatul Kahfi, yang juga ditangkap bersama para terpidana lainnya pada 8 tahun lalu. Banyak yang penasaran dengan tampang Pak RT yang dianggap kerap bersembunyi. Sebab, sejak namanya disebutkan dalam kasus Vina, Abdul Pasren memilih menutup diri. Bahkan, ia enggan untuk diwawancara awak media terkait insiden yang terjadi di tahun 8 tahun lalu saat ia masih menjabat sebagai ketua RT. Abdul Pasren sempat muncul di hadapan awak media pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Kemarin bersama putranya, Kahfi. Lelaki yang usainya diperkirakan sudah di atas 50 tahun itu terlihat mengenakan baju koko dan peci hitam. Ia duduk di dalam mobil mewah bersama puternya, Kahfi. Sang anak juga nampak mengenakan baju putih bermotif. Wajahnya tampak tak terlihat jelas, sebab keduanya mengenakan masker. Kini, Pak RT dan putranya dibela seorang mantan jenderal di Polri untuk menjadi kuasa hukumnya. Brigjen Pol. Purn. Siswandi, satu anggota tim kuasa hukum Pasren mengatakan, pihaknya memastikan Pasren dan putranya dalam kondisi sehat. Saya ingin menyampaikan bahwa Pak Pasren dan anaknya, Kahfi, dalam kondisi sehat, ujar Siswandi saat konferensi pers pada Senin kemarin. Siswandi juga menunjukkan foto yang diambil pada tanggal 25 Juni tahun 2024, saat Pasren dan Kahfi menandatangani surat kuasa, sebagai bukti bahwa keduanya dalam keadaan baik. Menurutnya, Pasren tetap konsisten dengan keterangannya yang menegaskan bahwa pada tanggal 27 Agustus tahun 2016, 5 terpidana tidak berada di rumahnya saat peristiwa kematian Vina dan Eki. 5 terpidana tidak tidur di rumahnya, ucapnya. Sebelumnya, warga kampung Saladara, tempat asal 7 terpidana kasus Vina Cirebon, mencari keberadaan Pasren. Mereka mendesak agar ia jujur dalam memberikan keterangannya. Sementara itu, Pitra Romadoni Nasution yang juga kuasa hukum Pasren menambahkan, kliennya tidak melarikan diri. Jadi, saya luruskan di sini, bukan berarti klien kami ini melarikan diri atau menghilang, tidak sama sekali, kata Pitra. Karena dia ingin suasana yang aman, nyaman dari perilaku intimidasi, perbuatan bully, ancaman, dan lain-lain. Lanjutnya, Pitra menjelaskan bahwa kliennya itu merasa diintimidasi dalam perkara kasus Vina Cirebon ini dengan adanya aksi demo warga. Padahal, apakah unjuk rasa yang dilakukan malam hari itu hal wajar? Jelas, kata Pitra. Ia juga menyoroti adanya bukti para warga yang membawa poster bertuliskan, dicari RT Pasren, selama aksi tersebut. Seperti contoh adanya bukti para warga unjuk rasa dengan membawa berbagai poster bertuliskan, dicari RT Pasren. Menurutnya, Pasren tetap konsisten dengan keterangannya 8 tahun silam. Setelah kami wawancara, ternyata Abdul Pasren dan Kahfi konsisten kepada keterangannya dan tidak berubah-ubah sesuai dengan apa yang ia alami, rasakan dan lihat, ucapnya.